Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk bertolabul ilmi, dan kita masih meneruskan kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kalau tidak salah kita sudah masuki hadis ke-23 dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul fahishal badi. Ya. Hadis di atas sebelumnya. Baik. Hadis ke-22. An Abi Sirmah, ya. Hadis dari Abi Sirmah. Radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrallahu wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Yang ini kan, barang siapa yang memberikan mudarat kepada seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kemudaratan kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan seorang muslim, niscaya dia akan disusahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini masuk dalam sebuah kaidah al-jaza min jinsil amali, bahwa sebuah balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatannya. Ketika seseorang menyakiti seorang muslim atau membawa madarat kepada seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan madarat kepadanya. Itulah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatannya. Begitu juga orang-orang yang kemudian menyusahkan seorang muslim, maka kurang lebih juga Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menyusahkan hidupnya. Hadis ini umum, siapapun yang memberikan madarat kepada seorang muslim, entah dengan kata-katanya dia menyakiti orang, ataupun
dengan perbuatannya dia menyakiti orang, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Karena menyakiti muslim itu bagian daripada kezaliman. Dan tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali al-baghyu, kezaliman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan mengambil faedah dari hadis ini. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, tahrimu adhiyatil muslim bi ayyi wajhin minal wujuh. Haram hukumnya menyakiti seorang muslim dalam bentuk apapun. Tidak boleh menyakiti seorang walaupun hanya sekedar isyarat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun likulli humazatil lumaza. Kata-kata lumazah, lamzun, itu menyakiti seorang muslim dengan isyaratnya, dengan kedipan matanya, dengan isyarat tangannya, dengan anggukan kepalanya, dengan gerakan badannya, intinya menyakiti manusia. Kalau dengan isyarat saja diharamkan, macam mana pula dengan perbuatan dia? Meletakkan kotoran, sampah umpamanya di depan tetangganya. Jelas-jelas dia yang punya mangga, tetangga tak punya pohon mangga. Di depan rumah tetangga. Harusnya ketika menyapu itu kan daun yang milik dia, mangganya, harusnya dibersihkan sama dia. Beda kalau tetangga juga punya pohon mangga, tetangganya punya pohon mangga, ya kita jelas-jelas pohon-pohon dia. Kenapa pula tetangga suruh nyapu? Giliran berbuah saja tak dikasih pula tetangganya. Atau meletakkan sampah yang berbau. Ya memang betul diletakkan di depan kita, tapi baunya sampai ke tetangga. Itu juga bisa menyakiti tetangga. Atau parkir sembarangan. Itu yang paling ringan lah kan, yang sering terjadi di masyarakat. Yang paling berat ya mengadu domba, ghibah dan begitu seterusnya. Atau yang lebih parah lagi dengan lisannya. Dengan lisannya dia menyakiti tetangganya. Ingat bahwa sehebat apapun ibadah seorang manusia, walaupun ibu ahli salat malam, kalau tetangga ibu tersakiti dengan lisan ibu, percuma tuh ibadahnya. Karena Nabi SAW yang mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Orang yang menyakiti tetangganya dengan lisannya itu tidak ada kebaikan sama sekali, walaupun dia ahli salat malam, walaupun dia ahli puasa sunnah, walaupun dia ahli sedekah. Kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Bal hiya min ahlin nar, bahkan dia layak masuk neraka. Maka haram hukumnya menyakiti tetangga dalam bentuk apapun. Yang kedua, himayatullahi li'ibadihil muslimin wa annahu huwa nafsuhu subhanahu yudafi'u anhum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang muslim bahwa dia sendiri yang akan membelanya, dia sendiri yang akan melindunginya. Jadi orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang ditimpakan madarat oleh orang lain, itu Allah pasti menjaganya, Bu. Siapapun yang di pihak orang yang disakiti, dizalimi atau pihak korban, maka dia sesungguhnya sedang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk perlindungannya?
Allah yang akan membalasnya. Karena begini Bu, ada sebagian orang itu yang lemah. Ketika dia dizalimi, dia lemah, tidak bisa untuk membalas. Boleh jadi karena dia fakir yang membuat zalim itu orang kaya, atau mungkin dia bawahan yang zalim itu atasan, atau yang zalim itu orang yang terpandang, sementara yang dizalimi itu orang biasa. Terkadang ada orang-orang yang di posisi korban itu lemah, dia tidak sanggup untuk membalas. Lah dalam posisi seperti ini, ingat bahwa doa orang-orang yang tersakiti ini itu tembus ke langit tanpa ada penghalang antara dia dengan Allah. Suatu umpamanya ucapan meminta balasan kepada Allah kepada orang yang menyakitinya, orang yang memberikan madarat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Itulah yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Musa, sahabat Muad ibn Jabal radhiyallahu an saat diutus ke Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqi da'watal madlum." Hati-hati dengan doa orang-orang yang kau sakiti. Hati-hati dengan doa mereka. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Padahal sebenarnya di Yaman itu ketika itu belum ada muslim, semua ahli kitab dan sebagiannya orang musyrik. Tapi Nabi SAW menasihati Mu'ad seperti itu, seolah-olah Rasul ingin mengatakan Allah pasti akan menolongnya. Bagaimana pula yang disakiti seorang muslim, tentu Allah akan lebih lagi menolongnya. Karena Allah yang mengatakan innallaha yudhafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Orang-orang Islam Allah akan bela. Maka jangan pernah menyakiti, karena posisi orang yang disakiti itu hakikatnya sedang dibela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dijelaskan al-jaza'u min jinsil amal. Makanya ada istilah kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan seorang muslim dengan sesuatu, maka Allah akan memperlakukan kepada kita dengan sesuatu yang sama. Jadi kalau kita menggibah saudara kita, Allah akan kirim orang yang menggibah kita. Kalau kita mencaci maki orang lain, maka Allah akan kirim orang yang mencaci maki kita. Kalau kita memfitnah orang, Allah akan kirim orang-orang yang akan memfitnah kita. Begitulah hukum karma terjadi dalam Islam. Maka jangan aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa menyakiti seorang muslim, menyakiti seorang mukmin ini sangat keras sekali hukumannya dalam Islam. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan tanpa ada sebab, sungguh mereka telah membawa kedustaan dan dosa yang sangat jelas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita ini menyakiti seorang muslim, karena itu sebuah kedustaan dan juga dosa yang sangat jelas. Jangan lagi seorang muslimmu, hatta umpamanya ada seekor anjing atau babi sekalipun, kemudian kita sakiti si anjing dan si babi itu tanpa ada kesalahan yang jelas. Anjing ini lagi tidur, tahu-tahu ditepuk aja kepalanya sama ibu. Apa salahnya anjing itu?
Atau umpamanya ibu lewat ada kandang babi gitu ya. Tiba-tiba ibu ambil, saking bencinya dengan babi, diambilnya batu, dilempar kepalanya. Apa salah babi itu, Bu? Apa dia ngejek ibu? Enggak boleh, Bu, walaupun itu seekor anjing dan babi yang najis dan diharamkan sekalipun. Kalau disakiti tanpa ada alasan yang jelas itu tidak boleh. Makanya Fudail ibn Iyad seorang alim tu'dhi kalban aw khinziran bighairi haqqin fa kaifa idza'ul mu'minina wal mu'minat. Tidak halal alias haram, kata Fudail ibn Iyad, engkau menyakiti seekor anjing atau babi tanpa ada alasan. Bagaimana pula yang disakiti itu seorang muslim dan muslimat, seorang mukmin dan mukminat. Tentu tidak boleh lagi. Jadi perkataan Fudail ini, kalau seandainya anjing yang najis yang haram, babi yang najis yang haram saja tidak boleh disakiti tanpa alasan, macam mana seorang muslim bisa disakiti? Ini harus dipahami ya, bahwa menyakiti itu sangat membahayakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya orang yang menahan diri untuk menyakiti orang, orang yang menahan diri untuk menyakiti, umpamanya mau menggibah tak jadi, mau menghina, melecehkan tak jadi, dia tahan. Mau menyakiti dengan perbuatannya, dengan isyaratnya tidak mau dilakukan, pokoknya dia tahan tidak mau melakukan menyakiti orang lain. Maka itu sebab terbesar orang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, marra rajulun bi ghasni syajaratin ala dhahri tariqin. Faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Ada seseorang laki-laki yang lewat, kemudian ada batang pohon yang menjulur ke jalan, di mana kalau seandainya ada seorang muslim lewat membahayakan. Ya mungkin kalau sekarang ini ada pohon tumbang gitu ya, kemudian ibu menyewa tukang untuk memindahkan, ibu yang menyewa gitu ya, supaya orang lain bisa lewat, atau ibu sendiri mampu untuk memindahkan supaya orang lain aman dari jalan. Maka Nabi SAW, demi Allah, maka muslim yang seperti ini berusaha supaya muslim yang lainnya tidak tersakiti, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surga. Lihat bagaimana orang yang mencegah supaya tidak menyakiti orang, Allah Subhanahu wa taala janjikan dia dengan surga. Kemudian yang kedua, orang yang berusaha untuk mencegah tidak menyakiti orang lain, itu termasuk alamat min alamatil Islam. Itu alamat dari alamat seseorang itu seorang muslim. Makanya Rasul mengatakan apa, Bu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan muslim kalau muslim yang lainnya selamat dari lisan dan juga tangannya. Maknanya belum sempurna muslim seseorang kalau masih menyakiti dengan lisan dan tangannya. Makanya di antara alamat dari alamat-alamat keislaman yang benar adalah ketika lisan dan tangan kita tidak menyakiti orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa menyakiti seorang muslim itu sebab terbesar
dari sebab-sebab kebangkrutan pada hari kiamat. Kebalikannya, orang-orang yang menahan diri tidak menyakiti seorang muslim, maka itu sebab di antara banyaknya pahala yang akan menjadi modal dia masuk surga. Makanya Nabi SAW satu hari bicara di hadapan para sahabat kan, atadruna mal muflisu ini. Ya, sahabat polos dan mengatakan, orang bangkrut ya orang yang enggak punya uang, orang yang gulung tikar usahanya, orang yang enggak punya dirham dinar. Pokoknya ya dia atau para sahabat hanya menilai kebangkrutan itu dari sisi dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang kumaksud, tapi yang dimaksud orang bangkrut adalah orang yang kelak dari umatku pada hari kiamat akan menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, tetapi di satu sisi dia mencaci maki, dia menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, memukul, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia pun memberikan kebaikannya kepada orang yang dizaliminya. Ketika habis semua kebaikannya, maka dia pun harus menanggung dosanya. Akhirnya jadilah dia bangkrut, pahalanya habis, dia pula menanggung dosa orang. Itu disebut bangkrut. Makanya hati-hati, jangan sampai kemudian menyakiti orang. Dikhawatirkan kalau kita sudah bertobat, orangnya enggak ada, Bu. Entah orangnya sudah meninggal, entah orangnya pergi kemana, entah berantah, tidak tahu alamatnya, sementara kita mau minta maaf sudah tidak ada. Apakah nunggu seperti itu? Kalau memang di dunia tidak terbalas, ingat ada balasan di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara faedahnya. Yang ketiga, yang keempat, bahwa menyakiti seorang muslim hakikatnya dia membunuh dengan cara pelan-pelan. Hakikatnya memang dia tidak menusukkan pisau langsung mati orangnya, Bu, atau mengambil palu kemudian dibodem kepalanya langsung mati, atau didorong ke jurang, tidak. Tetapi ketika hati seorang muslim tersakiti dengan lisan kita, Bu, akhirnya dia terpikir dengan perbuatan jahat kita kepada dia. Dalam ilmu kesehatan, kalau pikiran itu kacau, sakit hati, menaruh dendam dan begitu seterusnya, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit kan, Bu. Iyalah, ibu kalau difitnah orang sampai stres, itu banyak kemungkinan, Bu, gula darah turun atau naik gitu, darah tinggi turun atau naik, macam-macam lah penyakit itu. Akhirnya stres sakit, masuk ruang ICU, mati, ya kan? Artinya kan sebenarnya orang yang menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya itu, dia sedang membunuhnya dengan cara pelan-pelan itu, supaya numpuk penyakitnya dulu kemudian mati, Bu. Itulah bahayanya menyakiti seorang muslim. Kemudian ulama membahas tentang lalu bentuk-bentuk al-adhiyah menyakiti seorang muslim itu seperti apa. Pertama, contohnya adalah at-tajassus wa tatabbu auratil muslimin. Tajassus, mencari-cari berita, ataupun tatabbu, mengorek-ngorek aurat seorang muslim. Ingat, di antara bentuk menyakiti seorang muslim itu adalah dengan cara mengorek-ngorek berita, ataupun mengirim mata-mata, kira-kira apa yang dilakukan orang, atau menguping bahasa kitanya, atau merekam, apalah istilahnya tajassus itu. Intinya kita ini sibuk dengan orang, tidak sibuk dengan diri sendiri.
Itu namanya tajassus. Tetangga lagi bertengkar, Bu, sebenarnya nggak usah diusili, biarkan dia yang bertengkar. Tapi sengaja kuping ibu didengarkan di temboknya kan. Apa nih penyebab pertengkarannya nih? Pengen tahu saya. Jadi kalau bisa tetangga depan, belakang, kiri, kanan itu ibu tahu masalahnya. Padahal bukan urusan ibu, itu urusan mereka. Urus diri sendiri. Karena masing-masing kita punya aib. Ngapain sibuk dengan aib orang? Nah, ini juga tajassus dan tatabbu auratil muslimin. Tajassus dan tatabbu mencari-cari aurat orang-orang yang menyakiti seorang muslim. Yang kedua adalah adhiyatul jiran wal jarat, menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan gibahnya, dengan namimahnya, dengan laknatnya. Dan itu yang banyak di masyarakat, di mana banyak kemudian tetangga menjadi gibah tetangganya, menjadi bahan gibahan tetangganya. Kemudian juga dari bentuk adhiyah ini contohnya wad'ul qadhurat wal ahjar wat tadyiqut turuqati 'alal muslimin. Bentuk menyakiti seorang muslim adalah terkadang meletakkan kotoran atau batu atau menyempitkan jalan atau sengaja mengganggu jalan. Contoh umpamanya ibu buat polisi tidur, tapi polisi tidurnya tidak landai, ibu, dibuatnya kayak Gunung Semeru. Ya. Akhirnya banyak mobil yang lewat polisi tidur itu tidak bisa jalan karena ketinggian. Wanita hamil sampai keguguran lewat polisi tidur itu. Jadi itu kan menyakiti orang. Apa gunanya polisi tidur itu kalau sampai menyakiti orang? Ya mungkin kan niatnya baik itu kan, Bu, supaya orang pelan-pelan naik kendaraan. Tapi ya harus dipikir juga bentuknya, ketinggiannya, kelandaiannya kan. Jangan membahayakan orang. Bahkan saya heran dulu di Bengkong itu, Bu, kalau saya hitung dari mulai masuk mana itu Bengkong Nusantara sampai ke kolam, sampai ke Bengkong Laut, Bu, entah 50 polisi tidur kalau saya itu tuh. Ya ada yang landai, ada yang enggak. Waktu itu saya masih pakai sedan, Bu, pernah masuk polisi tidur karena ketinggian polisi tidur sementara sedan itu apa namanya rendah, Bu, macet di tengah-tengah kayak ditimbang akhirnya. Itu pernah terjadi, itu tinggi sekali. Ini kan menyakiti orang, menyakiti mobil orang akhirnya kan. Ya. Nah ini kan membahayakan. Ini sama dengan apa? Menyakiti seorang muslim. Atau membiarkan lubang-lubang. Tahu di depan rumah dia jalannya berlubang, dia sendiri tersakiti, tidak mau kemudian beli pasir semen, hanya berapalah harganya. Ataupun kalau tidak punya uang kan bisa cari urukan, taruh di situ, jelas-jelas depan rumah dia. Nah ini termasuk juga adhiyah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak lagi gambaran-gambaran menyakiti seorang muslim, entah dengan tuduhan, ya, atau mungkin mengungkit-ungkit pemberian, Bu. Itu kan menyakiti juga kan, Bu. Ibu sedekah sama orang dengan cara membantu, entah bantu modal, entah bantu apa gitu kan. Tapi diungkit-ungkit kebaikannya. Itu kan menyakitkan, Bu. Mengungkit-ungkit pemberian itu sangat menyakitkan orang yang diberi. Nah, itu bagian daripada adhiyah juga. Namanya alman namanya. Ya. Apalagi langsung dengan cara langsung di depan mukanya. Nah, itu tersinggung betul tuh. Gibah saja kalau seandainya orang yang mendengarnya tidak suka, macam mana pula langsung di depan matanya. Jadi memang hadis ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membalas siapapun orang yang menyakiti
hamba-hambanya seorang muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa orang yang suka mencaci maki itu atau menyakiti seorang muslim, hakikatnya dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan sebenarnya. Supaya apa? Sedang melakukan kerusakan. Karena setan itu kan tidak mesti dari kalangan jin, dari manusia juga bisa jadi setan. Ya, salah satu tugasnya memang menyakiti muslim yang lain dengan cacian, dengan makian, dengan gibahan, dengan macam-macam. Ya. Itu setan dari kalangan manusia. Dan sebenarnya hakikatnya orang yang menyakiti orang itu sebenarnya sedang mencelakakan dirinya, Bu. Tujuan dia mencelakakan orang dengan menyakiti orang, hakikatnya sebenarnya dia sedang mencelakakan dirinya. Kenapa? Karena orang yang kita sakiti itu sebenarnya sedang dibela Allah. Kalau dibela Allah, siapa yang bisa menang melawan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Makanya orang-orang yang menyakiti itu sebenarnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Di dunia hidupnya susah, di akhirat yang jelas kebaikannya habis, kemudian ancaman neraka di hadapannya. Itu sudah tidak terelakkan, ancaman neraka di hadapannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faedah daripada hadis Abi Surmah radhiyallahu an tentang larangan seseorang memberikan mudarat kepada muslim yang lain ataupun menyusahkan muslim yang lain, karena kalau tetap dilakukan maka dia terancam dengan berbagai macam ancaman yang sudah saya jelaskan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menyusahkan, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyusahkan kelak pada hari kiamat. Wallahu alam, saya kira cukup untuk satu hadis ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Iya. Saya mau nanya itu, apa alasan, apakah Ustaz tahu betul kalau orang mungkin beberapa lah beberapa orang yang ikut kajian tadi kalau mengucapkan salam, gimana? Gimana, nggak jadi tanya atau gimana nih? Oh, ya udah, di sini ada pertanyaan dari YouTube. Ustadz mau tanya bagaimana agar sholat menjadi khusyuk. Iya. Iya. Ulama mengatakan kalau sholat ingin khusyuk, lakukan 5 perkara. Kalau sholat ingin khusyuk, lakukan 5 perkara. Yang pertama, husnul isti'dad. Perbaiki persiapannya. Mulai dari bajunya, tempat sholatnya, kebersihannya, pokoknya persiapkan semuanya. Ala adaiha fi waqtiha. Upayakan tepat waktu sholatnya. Jangan diakhir-akhirkan. Kemudian yang ketiga, ikhtiar makan munasib lis-shalah. Kalau bisa mencari tempat yang cocok untuk sholat. Jangan terlalu jauh, kalau laki-laki masjidnya nanti
Yang dekat nggak sholat, yang jauh pula sholat, akhirnya kecapean di jalan, ngos-ngosan. Atau umpamanya di rumah lah, ya cari tempat yang enak, karena kan sekarang sudah eranya ada AC. Ya tentu sholat di ruangan yang dingin ada AC-nya kan lebih khusyuk, Bu, dibandingkan di ruangan panas gitu umpamanya kan. Ya cari tempat yang baik. Kemudian yang keempat, istihdharu azamatillah. Hadirkan dalam hati ini mengagungkan di hadapan kita, kita sedang menghadap Allah. Ya. Kemudian yang kelima, at-ta'anni wa tuma'ninah, tentunya tidak boleh tergesa-gesa. Tuma'ninah lah dalam melaksanakan salat dengan mendatangkan syarat, rukun dan wajib serta sunnah-sunnahnya. Dan yang terakhir, tadabbur. Tadabbur ma'anil ayati wa dzikri. Kalau bisa apa yang kita baca itu kita paham maknanya dan kita paham artinya, supaya mudah mendatangkan khusyuan. Itulah 6 perkara yang disebutkan para ulama. Wallahu a'lam. Iya. Yang tadi saya, iya, ada sebanyak orang yang belum menghadiri kajian sunnah itu saya. Ketika saya ajak itu, beberapa orang tuh bilang, kenapa ya orang yang menghadiri sunnah ini kalau kita mengucapkan salam itu mereka tidak mau menjawabnya gitu. Saya juga kaget sih mendengar hal itu. Saya sebenarnya itu kok bisa begitu ya saya? Siapa itu pelakunya tuh? Yang diucapkan salam tak mau jawab itu. Jewer aja, Bu, ya. Nggak boleh. Itu saya kira bukan orang yang ngaji sunnah lah itu. Kalau dia betul-betul mengkaji sunnah, sunnah itu apa? Ya sunnah itu ya apa yang dilakukan Nabi, dari ucapan, perbuatan, penetapan, itu sunnah artinya. Orang yang kenal sunnah tidak mungkin tidak menjawab salam, karena tidak menjawab itu hukumnya dosa, haram. Menjawab itu wajib, Bu. Tapi kalau mengucapkan itu sunnah. Justru kalau tidak mengucapkan, ya tidak berdosa, cuman menghilangkan pahala, banyak pahala yang luput dalam kehidupannya. Yang harusnya ibu dari sini keluar, pamannya ibu ya jalan kaki lah dari rumah ke gerbang sana. Itu kan ibu akan banyak melewati tetangga kan, berapa rumah ibu lewat itu. Coba kalau seandainya ibu setiap rumah nampak orang assalamualaikum, nanti lewat lagi assalamualaikum, lewat lagi assalamualaikum. Coba bisa banyak tuh pahalanya, padahal hanya lewat saja. Sebenarnya kalau ingin ibu cari pahala itu gampang, Bu, ya. Keliling aja perumahan, salami orang satu perumahan itu, Bu. Setiap hari, Ustaz, setiap hari kalau bisa. Nanti disangka gila saya, Ustaz. Ya. Ya ibu kan lagi cari pahala, bilang aja, kenapa rajin kali ke depan rumah tak mau mengucapkan salam, cari pahala kan itu. Jadi kalau orang yang tidak mengucapkan salam itu artinya banyak luput pahala, Bu. Tapi justru orang yang tidak mau menjawab salam itu bahaya. Karena apa? Menjawab salam itu wajib hukumnya. Kalau tidak dijawab dosa dia. Makanya Syekh Albani rahimahullahu taala sampai pun yang mengucapkan salam orang kafir, tapi fasih, Bu. Namanya orang kafir, orang Cina gitu ya, kafir. Kok salamnya fasih daripada ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih ya, fasih kali lah pokoknya. Dengar dia enggak neko-neko, enggak bahasa lain gitu ya. Maka Syekh Albani mengatakan boleh kita jawab waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau memang ada orang-orang yang melontarkan salam siapapun dia, yang jelas dia mengucapkan salam, tetap kita wajib untuk menjawabnya. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu adalah orang mengucapkan salam kepada yang dikenal, kepada yang tidak dikenal itu tidak mengucapkan salam. Itu tanda-tanda kiamat, Bu. Kayak ibu umpamanya kan, salamnya hanya ke jemaah pengajian ibu,
Kalau ke jemaah yang sebelah, umpamanya jemaah yasinan atau jemaah apa, tidak mau mengucapkan salam. Kenapa? Beda kajian umpamanya. Ini apa ini? Ini mau mengkotak-kotak Islam namanya. Jadi salam itu tahiyatul Islam. Dia penghormatan Islam. Maka siapapun yang beragama Islam berhak mendapatkan penghormatan ini dan wajib menjawabnya. Maka sekali lagi, jangan sampai kemudian kita yang sudah mengaji tidak mau menjawab salam. Dosa, haram hukumnya. Adapun tadi pertanyaannya, apakah benar? Ya saya katakan tidak benar. Tapi ada ustadz oknum. Ya kalau yang nggak mau jawab salam tuh oknum aja itu. Jangan-jangan penyusup ke pengajian itu. Wallahu a'lam. Iya, ini pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana hukumnya ibu tiri jika semua perintahnya tidak didengar oleh anak tirinya, padahal saya nyuruh sholat, saya takut dosa. Ya tidak ada masalah dengan ibu tiri. Kenapa ibu tiri? Ya, jadi perintah ibu tiri untuk sholat sudah benar. Jadi seorang ibu walaupun ibu tiri memang harus seperti ibu ini, tetap memerintahkan anaknya untuk sholat walaupun nggak dengar anaknya, perintahkan saja. Ya, tetapi tentu dengan kelembutan, karena biasanya posisi ibu tiri ini kan beda dengan posisi ibu kandung. Makanya tetap menjaga hubungan dengan anak tirinya, tetap nasihati, doakan, dan teruslah jalin hubungan baik dengan anak-anak tirinya, karena bagaimanapun perintah sholat itu adalah sebuah kewajiban, di mana orang tua memang sudah kewajibannya untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahu alam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.